wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. A'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali di kesempatan sore hari ini pada Asyar 1 Ramadan 1444 Hijriah, menyambung pembahasan yang insya Allah berkaitan dengan seputar penambahan wawasan dalam rangka amaliyah di bulan Ramadan. Mudah-mudahan dengan wawasan-wawasan yang senantiasa kami tampilkan menjadi pengingat bagi diri kami secara pribadi dan bagi teman sekalian betapa berharganya amaliyah di bulan Ramadan itu sendiri. Terkait peningkatan amaliyah Ramadan, banyak sekali amaliyah yang bisa dikerjakan di bulan Ramadan selain yang fardu, yang pokoknya ada sholat fardu yang 5 waktu itu, yang kita kenal dari sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Ada sholat malam yang dikerjakan setelah ba'da isya, yaitu sholat tarawih yang hanya ada di bulan Ramadan saja sholat sunnah ini. Di luar bulan Ramadan sholat tarawih tidak ada. Ada yang menutupnya dengan sholat witir setelah sholat tarawih. Ada aktivitas lain yang dimakan sahur, banyak orang yang melakukan bisa istighfar, bisa bertilawah Al-Quran. Pada kesempatan kali ini pembahasan akan terhubung kepada motivasi tilawah Al-Quran atau iqra' Al-Quran, membaca Al-Quran di bulan Ramadan. Pahala yang kita dapatkan dalam setiap hurufnya ketika membaca kitab suci Al-Quran, Al-Quran Al-Karim adalah satu hurufnya bernilai 10 kebaikan untuk di hari-hari biasa. Adapun di bulan Ramadan itu satu hurufnya bisa bernilai 100 atau 1000 kebaikan, dan bisa bernilai lebih daripada itu, tidak bisa dihitung dengan hitungan manusia. Ketika kita bangkit atau bangun di malam hari untuk sholat tahajud di bulan Ramadan, maka bertepatan dengan itu saat kita bertilawah 3 huruf saja, alif lam mim, dan saat malam itu turun Lailatul Qadar dengan izin Allah SWT, maka 3 huruf yang kita bacakan itu dengan niat beribadah kepada Allah dan mencari keridhaan Allah SWT bernilai sama seperti amalan ibadah selama lebih dari 1000 bulan. Lebih baik daripada 1000 bulan amal yang dilakukan yang terlihat kecil dan sepele itu. Berdiri sholat malam 2 rakaat saja bisa bernilai lebih baik dari amalan 1000 bulan. Kalau dikonversikan ke dalam tahun, 1000 bulan saja sekitar 83 tahun lebih nilainya. Siapa di antara kita yang umurnya bisa mencapai 83 tahun atau lebih? Jika dalam hidup saja kita mendapati 10 kali Lailatul Qadar, maka seolah-olah seperti beramal 830 tahun lebih. Sangat mustahil kalau ada manusia hidup sampai sedemikian untuk umat di akhir zaman ini. Kalau di masa-masa terdahulu, Luqman bisa hidup sampai 1000 tahun. Nabi Nuh juga demikian. Nabi Adam pun juga usianya panjang. Namun di usia umat akhir zaman ini, umatnya umurnya pendek-pendek. Paling banter 60, 70. Walaupun ada yang 90 sampai 100 itu manusia yang hidup di masa-masa era-era terdahulu. Orang tua dahulu memang fisiknya lebih sehat dibandingkan dengan orang-orang sekarang. Faktor makanan mungkin juga bisa menjadi sarana. Orang tua terdahulu makannya lebih terjaga, lebih higienis, tidak terlalu banyak pengawet, tidak terlalu banyak pewarna makanan yang dikonsumsinya. Teman-teman langsung saja kepada, ini berujuk kepada kitab Sunan At-Tirmizi, ini kitabnya, kitab Sunan At-Tirmizi di halaman 537 di nomor hadis 2910. Motivasi untuk menghafal Al-Quran ataupun membaca Al-Quran ataupun memurojaah Al-Quran. Pahalanya di Ramadan ini tidak terbatas, lebih dari 100 kebaikan setiap hurufnya sesuai dengan kehendak Allah SWT. Merujuk kepada surah Al-An'am, surah yang ke-6 ayat ke-160. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amsalihha. Pada siapa yang membawa kebaikan, mengerjakan satu kebaikan, maka balasannya 10 minimal itu di bulan hari-hari biasa. Kalau di Ramadan balasannya bisa 100, bisa 1000 kebaikan setiap hurufnya, bisa lebih sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Isa atau Al-Imam At-Tirmizi qala haddatsana Muhammad ibn Bashar haddatsana Abu Bakri Al-Hanafi Muhammad ibni Ka'ab Al-Qurazi qala sami'tu Abdullah ibnu Mas'ud yaqulu. Jadi rawi hadis ini terhubung kepada sahabat Abdullah bin Mas'ud atau Ibnu Mas'ud radhiyallahu an
radhiyallahu anhu. Dia berkata, yaqulu, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'a hurufan min kitabillah." Pada siapa yang membaca satu huruf dari huruf-huruf yang terdapat dalam kitab Allah atau Al-Qur'an, falahu bihi hasanatun wal hasanah bi asyri amsalihha. Dia mendapat balasan 10 kebaikan atau yang semisalnya dari apa yang dibacakan itu dari setiap hurufnya. La aqulu alif lam mim, aku tidak mengatakan alif lam mim itu hurufun, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf. Walakin alifun hurufun wa lamum hurufun wa mimun hurufun. Alif itu satu huruf, mim itu satu huruf, wa mimun huruf, wa lamun hurufun, lam itu satu huruf, wa mimun hurufun, dan mim itu satu huruf. Maka alif lam mim terdiri dari 3 huruf. Nah, maka tadi sesuai dengan yang saya sampaikan di pembukaan, 3 huruf bernilai 30 kebaikan untuk di hari-hari bulan yang biasa. Namun di Ramadan, 3 huruf itu bisa bernilai 300, bisa bernilai 3000 kebaikan dalam satu kali bacanya. Apalagi dikerjakan dalam kondisi bersuci, dalam kondisi ada wudhu. Itu lebih keutamaan dan juga menjaga adab terhadap kesucian dan keagungan Al-Quran. Ini teman-teman yang bisa saya sampaikan di kesempatan sore hari ini pada saat menjelang datangnya waktu maghrib. Mudah-mudahan memotivasi kita untuk tidak bermalas-malasan memanfaatkan waktu Ramadan ini yang mungkin bisa jadi tidak kita temui di tahun depan. Agar supaya amalan kita lebih meningkat, maka silakan merujuk kepada video ataupun bacaan-bacaan yang bisa meningkatkan keimanan. Perbanyaklah tilawah Al-Quran, perbanyaklah sholat, perbaiki kualitas sholat kita dan ibadah kita, perbaiki bacaan Al-Quran kita, agar akhir Ramadan nanti ada sesuatu yang kita capai, perubahan pada diri kita masing-masing. Baiknya bacaan Al-Quran kita, meningkatnya bacaan Al-Quran kita, meningkatnya sholat kita, sholat fardu dan sholat yang wajibnya kita, sholat yang sunnah kita perhatikan lagi. Maka insya Allah itulah tanda diantara diterimanya puasa kita oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Da'wahum fiha subhanaka Allahumma wa tahiyyatuhum fiha salam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.